100 tahun lalu, setelah kebangkitan Spirit Ki, energi itu jadi sumber kekuatan paling fundamental di dunia. Gara-gara Spirit Ki makhluk hidup berevolusi jadi dua cabang. Satu jadi kayak nenek moyang liar yang kekuatan fisiknya dewa banget. Satunya lagi mutasi spiritual yang fokusnya ke serangan energi. Nah, dari situ manusia ngembangin profesi-profesi keren kayak pengamat spirit beast dan analis materialnya. Di sisi lain ada cowok yang lagi santuy nge-scroll HP-nya. Dia dapat pertanyaan, gimana kalau digigit laba-laba bulu berduri? Si cowok rambut perak yang lagi rebahan ini pun ngejawab. Dengan santainya dia bilang, jangan panik, minum aja air panas yang banyak, terus tiduran di tempat sejuk biar mayatnya nggak bau. Wah, KW kayak ngasal banget. Tiba-tiba sebuah cakar mungil nyolek si cowok. Makhluk itu ngeluh kepanasan. Makhluk unyu ini namanya Smarty, seekor 100 Questions Beast. Dia ngadu ke si rambut perak Lin Yuan kalau cuacanya panas banget. Dia manjat kepala Yuan karena katanya di tempat tinggi lebih adem, tapi Yuan cuma natap dia aneh. Emang kepalanya setinggi apa coba? Akhirnya Smarty buka jendela. Wih, dia langsung happy banget pas angin sepoi-sepoi masuk. Di gedung itu Yuan sibuk ngerjain beberapa kerjaan. Umur Yuan baru 18 tahun dan dia punya toko spirit creature kecil-kecilan. Meskipun orang-orang bisa pakai spirit key buat bikin makhluk lain tumbuh, buat dia itu cuman kayak dongeng belaka. Badannya lemah dari kecil dan parahnya lagi, sejak umur 8 tahun dia sama sekali nggak bisa ngerasain keberadaan spirit key. Dia nggak bisa ningkatin fisiknya pakai spirit key kayak orang normal, apalagi kontrak sama spirit creature level tinggi. Dia ngecek spesies tanaman bernama lili lua. Grade-nya normal, kualitasnya pun antara normal sampai spirit creature kelas rendahan. Ampas banget. Yuan sadar nutupin pakai kain doang nggak cukup, cuacanya kelewat panas dan nggak ada cara buat ngademin ruangan. Smarty ngelihat si lili lua udah hampir layu. Ya, sebagai tanaman penyembuh paling cupu emang susah buat bersaing. Bahkan lebih parah dari tanaman rambat hijau yang biasa dijadiin pakan ternak. Di dunia ini, sejak kebangkitan Spirit Ki, semua makhluk dibagi berdasarkan grade dan kualitas. Pokoknya semua yang di bawah grade tembaga dianggap rendahan. Hampir nggak ada yang mau buang-buang sumber daya buat ngurusin spirit creature kelas teri, soalnya yang kelas atas jauh lebih gampang buat dievolusiin. Sama aja kayak 100 tahun terakhir ini, nggak ada yang pernah denger seekor 100 Questions Beast bisa berevolusi. Seekor makhluk mirip burung bernama Yin Yin datang nganterin obat buat Yuan. Spesiesnya adalah Soundbird. Yuan pun berterima kasih ke Yin Yin. Dengan badan selemah ini, cuma buat kontrak sama makhluk cupu kayak Smarty dan Yin Yin aja udah bikin dia pusing 2 minggu. Boro-boro mau ngerasain Spirit Ki buat ngerawat dan naikin level mereka. Sejam kemudian mereka kelihatan bosan parah. Smarty nanya apa manusia emang hobi ngebo soalnya jalanan masih sepi banget. Yuan bingung dia ngomong apaan. Akhirnya dia mutusin buat narik perhatian orang dengan nawarin tanaman rambat hijau. Seorang anak cewek yang lagi gendong kucing lewat bareng ibunya. Dia ngeh ada 100 Questions Beast yang mirip kayak Kei kucing yang dia pegang. Smarty langsung nyambut mereka dan nawarin rambat hijau. Si Kei malah nyinyir katanya bulu Smarty kering dan kusam jelas-jelas produk sisaan. Nggak bisa dibandingin sama dia dong. Jelas aja Smarty tersinggung. Kita ini satu spesies, teriaknya. Dia nantangin si Kei main sweet kalau berani. Yuan langsung nenangin dia. Lagian mana bisa mereka sweet pakai cakar begituan. Yuan ngajak jalan-jalan buat ngehibur Smarty. Toh juga nggak ada pelanggan. Smarty langsung nyeletuk ngajak beli daging. Dia ngeles katanya kalau makan babi panggang lebih banyak dia pasti jadi pinter dan gak mungkin kalah tadi. Ada-ada aja. Yuan kelihatan nahan ketawa ngeliat tingkahnya. Yin ingin nyoba ngehibur Smarty bilang kalaupun dia gak sepintar 100 Questions Beast lain, setidaknya dia murah. Smarty malah makin ngenes dengernya. Yuan jadi ngerasa bersalah karena gak bisa ngerasain Spirit Ki. Tiba-tiba Smarty teriak nyuruh dia lihat ke kiri. Kaget banget di sana ada babi lapis baja. Yuan bingung ngapain babi itu ada di dekat taman. Dia mikir pasti ada sesuatu yang terjadi di peternakan. Sementara itu Smarty udah ngiler sambil nyerang si gunung babi panggang liar yang muncul tiba-tiba. Yuan langsung narik, dia bisa-bisa mati konyol. Mana mungkin dia bisa ngalahin babi segede itu. Yuan sadar babi itu lagi marah. Padahal aslinya mereka itu makhluk yang jinak. Kelakuan Smarty barusan harusnya nggak bikin dia semarah itu. Dia lari sekencang, mungkin pas babi itu mulai ngejar mereka. Tapi napas Yuan kerasa lebih berat dari biasanya. Smarty sadar napas Yuan ngos-ngosan dan nanya apa dia baik-baik aja. Tiba-tiba Yuan kesandung. Dia langsung meluk Smarty erat-erat buat ngelindunginnya. Yin Yin walaupun jelas-jelas ketakutan tetap pasang badan buat ngelindungin Yuan. Smarty juga dia udah siap ngadepin si babi panggang raksasa itu.
Yuen udah ngerasa di ambang batas bentar lagi pingsan. Dia nyuruh mereka semua buat kabur. Tiba-tiba kesadarannya malah mental ke tempat lain. Ada suara yang manggil namanya. Di depan matanya ada gelang tembaga gede. Anjir, dia kenal banget sama benda ini. Ini kan gelang tembaga yang hilang pas dia umur 8 tahun. Gelang ini ngilang gitu aja abis kena darahnya. Tiba-tiba cahaya itu melesat ke pergelangan tangannya. Pas gelangnya bersinar terang, Yuen ngerasain sensasi yang familiar banget. Bener, ini kan kekuatan kunci roh miliknya. Dia udah nggak bisa ngerasain ini sejak umur 8 dan sekarang balik lagi, gelang itu langsung nemplok di tangannya. Dia pun bangkit berdiri. Smarty yang lagi dikejar-kejar babi lapis baja ngeliat Yuen udah bangun. Yinyan langsung panik. Woi, cepetan mikir dong. Tapi dengan sisa kunci roh secuil gitu mana sempet ngapa-ngapain. Tiba-tiba pergelangan tangannya bersinar disusul sama mata kiri Yuan. Dan muncullah jendela status si babi lapis baja ini. Namanya Z. Levelnya 3 grade normal tipe pertahanan dengan kualitas domain yang biasa aja. Gila, infonya kebaca semua. Tapi ngelihat level 3 dia langsung cemas. Soalnya Smarty sama yang lain bahkan belum sampai level 1. Dia langsung teriak ke Smarty buat ngehindar karena serangannya dari kanan. Tapi itu nggak cukup. Biarpun bisa menghindar tipis, perbedaan kekuatan mereka itu jauh banget. Dia butuh kekuatan lebih. Coba aja gelang ini udah kontrak sama gue, batinnya. Yinyan ngeluarin gelombang suara buat balas dendam karena Smarty dilukain. Yuan sadar cahaya di tubuhnya sama persis kayak di gelang Yinyan. Tiba-tiba, tubuh Smarty dan Yinyan bersinar terang. Yuan mikir jangan-jangan mereka berevolusi karena kekuatan gelang ini. Si babi lapis baja langsung mengaum kenceng banget. Smarty berusaha nahan badan biar nggak kebawa angin. Dia nanya ke Yinyan kok bisa suara si babi lebih kenceng dari suaranya. Yuan tahu biarpun mereka lagi evolusi, jarak antara level 1 sama level 3 itu masih kayak langit dan bumi. Tapi untungnya dia tahu titik lemah si babi. Smarty ngeluh, babi panggang ini kuat banget anjir. Yinyan nanya ke Yuan, terus kita gimana nih? Dia langsung ngasih instruksi. Yinyan nyanyi pancing perhatiannya. Notnya bebas, yang penting suaranya sekencang mungkin. Dia pun nyanyi sekuat tenaga dan suara falsnya sukses bikin si babi oleng. Untungnya Yuan udah kebal soalnya udah jadi partner latihan nyanyi lebih dari 400 kali. Perhatian si babi langsung pindah ke Yinyan dan mulai ngejar dia. Yinyan baru sadar, lah kok gue jadi tumbal pengganti Smarty. Yuan teriak, balik badan serang matanya. Kalau dia buta dia bakal berhenti. Yinyan udah siap ngeluarin jurus. Tubuhnya bersinar, tapi kok jurusnya nggak keluar. Dia bingung kok jurus andalannya nggak bisa dipakai lagi. Ternyata kekuatan spiritual Yuan habis di saat yang paling nggak tepat. Yuan memohon ke gelangnya, tolong tahan dikit lagi. Yinyan ngerasain energinya balik lagi jadi dia langsung lanjut nyerang. Dia mengarahkan bulu-bulunya buat nutupin mata si babi. Pas babinya sibuk ngeguncang badan sekarang giliran Smarty. Smarty langsung melesat maju. Dia ngincer satu titik spesifik di tubuh babi itu, yaitu hidungnya. Si babi langsung lari buat kabur dan gak sengaja nyeruduk. Smarty bikin dia pusing. Sambil sempoyongan dia nanya ke Yuan, kita menang kan? Yuan yang udah hampir rubuh ngejawab, iya. Kalian keren banget bisa ngusir dia. Habis itu dia langsung pingsan. Yinyan sama Smarty auto panik. Si babi lari sekencang-kencangnya tapi tiba-tiba berhenti karena jalannya dihalangin seseorang. Ada seorang pria di kursi roda dengan seekor monster di pangkuannya ditemenin seorang wanita. Dia heran, ngapain ada babi lapis baja di sini? Mata wanita itu langsung membelalak kaget. Pas dia lihat ada bulu nempel di babi, itu dia langsung kenal. Itu kan bulu si kecil di rumah Yuan. Dia bilang ke kakek Li, babi ini aku serahin ke kakek. Aku mau nyari Yuan dulu. Kakek itu nyuruh dia cepetan pergi. Mata Li langsung berubah merah saat dia meminjam kekuatan dari monsternya. Kesadaran Yuan balik lagi ke tempat misterius tadi. Dia udah nggak inget berapa lama dia jalan-jalan di sana setiap kali mimpi. Ini adalah tempat di mana gelang itu berada. Dia berterima kasih karena gelang itu udah minjemin kekuatannya di saat genting. Si seolah ngejawab gelangnya bersinar terang banget. Yuan ngira-ngira tempat ini luasnya sekitar 40 sampai 50 meter persegi. Apa ini yang namanya ruang internal dari makhluk roh, pikirnya. Dia pun nanya ke gelang itu, apa ini kemampuanmu? Yuan ngecek layar status makhluk rohnya Mobius. Spesiesnya nggak dikenal grade normal level 1 dengan atribut spasial dan mistis. Mobius punya 2 skill dasar. 1, data sejati yang bisa ngebongkar info tersembunyi. Dan 2, pikiran tenang, skill pasif yang bikin roh stabil dan bisa nahan status negatif. Yuan udah ngerasain sendiri kekuatan data sejati, dan dia curiga skill. Pikiran tenang ini muncul gara-gara dia sering nemenin Yinyan latihan nyanyi.
Tapi yang bikin dia kaget, ternyata makhluk ini punya sifat eksklusif. Biasanya cuma makhluk roh yang udah ranking perunggu yang punya ginian. Makhluk grade normal punya sifat eksklusif. Fix ini kalau bukan harta ilahi legendaris, ya pasti jenis fantasi langka. Mobius ini emang unik banget. Kemampuannya adalah dia bisa jadi rumah buat makhluk roh lain. Selama level awal mereka nggak ngelebihin levelnya sendiri. Skill ini cuma naik level kalau monsternya juga naik level dan cuma ngopi skill awal doang nggak dapet skill baru. Tiap naik rank kapasitas monsternya nambah satu. Habis baca itu dia sadar kalau kontraknya cuma bisa buat Spirit Beast normal level 1. Dan si Mobius ini baru bisa naik level kalau Spirit Beast-nya udah dia naikin. Jadi kalau mau nambah kontrak lagi dia harus gedein Spirit Beast level 1 sampai naik rank ke level 10. Gila, ngurusin Spirit Beast rank rendah aja udah boros banget. Kalau begini caranya Sultan pun bisa auto bangkrut, apalagi dia yang dompetnya lagi kering kerontang. Dia coba mikir positif aja deh ya, daripada nggak dapat apa-apa kan. Seenggaknya sekarang dia bisa ngerasain kekuatan spiritual, siapa tahu di masa depan ada jalan buat ngerubah nasib. Tiba-tiba dia dengar ada yang nanya ke dokter, kok dia nggak bangun-bangun padahal udah setengah hari, padahal diagnosanya cuma shock mental sama lemes doang. Yuen kenal suara itu suara Tante Jang tetangga sebelah. Wah, dia sadar udah waktunya buat bangun nih. Pas melek si Inyon lagi matokin dia, sementara si Smarty nampar-nampar biar dia bangun. Dia langsung bangun dan bilang kalau dia nggak on nggak apa-apa. Terus dia nanya, kenapa mereka khawatir banget nih sampai ngomongnya jadi gagap gitu. Tante Jang lega banget akhirnya lihat dia sadar. Kata dokter tantenya ini udah cemas setengah mati. Buat jaga-jaga dia pun diperiksa sekali lagi. Yuen bilang nggak perlu, tapi Tante Jang langsung nyerocos kalau dia itu pingsan hampir 10 jam. Dia diomelin suruh berobat kalau sakit, apalagi kalau nggak mau penyakit sepele jadi masalah besar. Ya udah, dia cuma bisa pasrah dan rebahan lagi. Om Leoni Jang dari sebelah emang selalu baik sama dia dan adiknya, tapi dia mutusin buat nggak cerita dulu soal kontraknya sama Mobius. Pas dokter pakai Spirit Beast-nya, data monsternya langsung nongol di depan mata Yuan. Spirit Beast itu namanya Cleansing Vimba dari spesies Cypernicrinus, grade elite level 4 tipe air kualitas elite. Keren juga. Skillnya ada dua. Yang pertama Tail Sweep di mana dia lompat terus nyabet pakai ekornya. Yang kedua Cleanse. Skill ini nyerap trauma mental di sekitar buat nenangin kondisi pikiran yang nggak stabil. Gak heran sih grade elite skillnya langka banget. Dokter pun bilang kalau semuanya aman terkendali. Terus dokternya pamit pulang, katanya istrinya udah nunggu buat makan malam. Gak lama Spirit Beast-nya Om Lee dateng bawain mereka makan malam. Om Lee sengaja masakin makanan bernutrisi itu khusus buat Yuen. Tante Jang sih gak maksa dia buat makan, tapi ya mana berani dia nolak. Smarty sama Yin Yin langsung heboh karena baunya wangi banget, ternyata babi kecap. Pas lihat kelinci itu, dia jadi inget kalau kelinci ini emang misterius banget dari dulu. Nggak kayak kelinci teror lain yang biasanya pecicilan. Karena penasaran dia coba ngecek tapi semua detailnya cuma tanda tanya. Dia baru sadar ini mah bukan kelinci teror biasa. Setelah pulih Yuan keluar buat jogging, tapi baru sebentar aja napasnya udah ngos-ngosan. Padahal dia udah jogging sejam tiap hari sejak keluar dari rumah sakit. Emang fisiknya masih cupu banget. Karena dia nggak punya spirit key, dia harus ngelatih fisiknya dari kecil. Kayaknya dia juga harus ngubur mimpi jadi petarung dan milih profesi tipe support aja deh. Om Lee sama Tante Jang lagi pulang habis belanja sayur pas lihat dia. Om Lee nanya apa dia pagi-pagi udah olahraga. Dia jawab iya biar sehat. Terus iseng Yuan pakai skillnya ke Om Lee dan tiba-tiba muncul detail soal cacing pemakan tulang. Sumbernya dari cacing tulang busuk dan ranknya platinum atau bahkan lebih tinggi. Elemennya racun biologis yang bisa nyebabin kutukan mental. Cacing ini masuk ke daging dan ngorbanin diri buat jadi wabah pemakan tulang. Gila, Om Lee nyegel racun sekuat itu di kakinya selama bertahun-tahun. Dia langsung nyimpulin kalau Om Lee ini levelnya minimal King Grade. Kalau gitu jangan-jangan Spirit Beast-nya juga lagi luka dan berubah wujud buat pemulihan. Yang jelas Om Lee selama ini nyembunyiin kekuatan yang gokil banget. Mereka bilang buat hubungin aja kalau butuh apa-apa. Ewan ngejawab supaya mereka nggak usah terlalu khawatir. Mereka udah ngerawat dia dari dulu, jadi dia pengen tahu apa ada cara buat nyembuhin luka Om Lee dan apa dia sanggup ngelakuinnya. Dia ganti baju terus pergi ke tokonya. Spirit Beast pertama yang dia lihat itu Green Creeper dari subgroup Hexar. Masih grade normal level 1 tipe rumput dan kualitasnya normal. Dia kaget pas lihat monsternya jadi grade elite, padahal kemarin masih kualitas normal. Dia sadar jangan-jangan spirit key-nya bocor. Tanpa sadar dia nyalurin energinya ke spirit creature, bikin mereka nyerap energi itu dan berevolusi.
Dia coba naikin tingkat kesulitan dan ngerubah si Green Creeper jadi tipe penyembuh Lily Loira. Spirit Beast itu beneran berubah wujud pas dia cek namanya jadi Lily Laera dari genus Ionium. Grade-nya elite level 1 tipe kayu kualitas normal. Skillnya heal buat nyembuhin luka luar dan skill fragrance yang aromanya bisa ngilangin stres. Mantap jiwa. Anjay berhasil. Skillnya aktif, nilainya sekarang jadi 10 kali lipat, lebih mahal gokil. Dia langsung manggil Smarty sama Yin buat ngecek. Yinnya dengan girang ngasih tahu kalau mereka udah naik level. Dia pun ngecek status mereka. Smarty si kucing pintar dari keluarga Velade sekarang udah level normal juga. Ternyata si Smarty ini tipenya psikis dengan skill kualitas standar. Skillnya itu ingatan presisi yang bisa nginget semua detail sekecil apapun pas lagi ngapalin sesuatu. Dengan bangganya Smarty pamer, "Weh, dulu aku cuma bisa inget satu potong daging babi, sekarang 30 dong." Ya di si ciseke eke. Habis itu dia ngecek status Yinyan. Yinyan itu burung tipe suara dari keluarga Warbler. Sekarang udah di level normal 3 dengan skill kualitas biasa. Yinyan langsung nunjukin nyanyiannya yang udah jauh lebih merdu. Yuan seneng banget ngeliatnya. "Gue nemuin jari emas gue," teriaknya. "Kita bakal jadi kaya raya." Tapi dia sadar ini bukan cuma soal jadi sultan. Soalnya ngeevolusiin makhluk roh itu susah banget, parah. Selain beberapa makhluk yang bisa evolusi alami, kebanyakan butuh kreator yang pakai bahan langka dan obat mahalan. Itu pun cuma buat dapetin kesempatan evolusi. Lah dia bisa ngelakuin itu semua sendirian. Dia sadar kemampuannya ini bener-bener gila. Pasti banyak orang yang rela ngebunuh demi kekuatan ini. Salah langkah dikit bisa-bisa dia jadi incaran semua orang. Wan sadar dia belum cukup kuat buat ngelindungin diri. Jadi dia bertekad buat jaga rahasia ini mati-matian. Biar aman dia harus jadi creator secara perlahan. Pakai profesi itu sebagai kedok adalah satu-satunya cara biar aman. Kalau nggak sama aja cari mati. Saking asyiknya mikir dia sampai nggak sadar HP-nya bunyi. Yin sama Smarty yang ngasih tahu, dia baru inget ada yang mau datang buat kontrak monster pertamanya. Ternyata Xiaosu yang nelpon. Dia nanyain kabar Ewan. Wan ngejawab kalau dia udah baikan banget, bahkan dia mau beresin halaman belakang. Xiaosu kaget dengernya. Dia khawatir soalnya Ewan kan nggak punya kunci roh. Xiaosu nyuruh dia buat nunggu sampai dia pulang aja. Wan nenangin, dia bilang cuma beres-beres dikit kok, nggak usah khawatir, katanya. Dia ngingetin janji mereka kalau Xiaosu harus belajar yang benar di sekolah dan gak nyia-nyiain bakatnya. "Iya aku tahu kok," jawab Xiaosu. Dia bertekad gak bakal ngecewain Ewan. Di sekolah 2 hari lagi, mereka bakal kontrak makhluk roh pertama. Ini acara penting banget. Kualitas dan grade makhluk roh emang penting, tapi level si profesionalnya sendiri juga ngaruh banget ke performa tarung. Buat profesi tempur tingkat kecocokan juga beda-beda buat tiap tipe. Kalau milih makhluk roh yang nggak sejalur sama elemen mereka, kontraknya bakal susah banget, bahkan bisa ngerusak kekuatan mental. Bahkan buat profesi non-tempur kayak pengrajin atau penenun, mereka butuh pemahaman mendalam soal makhluk roh dalam jangka panjang biar bisa nyatuin bahan-bahan spiritual. Apalagi kelas mereka ini fokusnya buat ngelatih profesional tipe tempur, jadi sinergi antar makhluk roh harus dipikirin matang-matang. Kelas pun bubar, tapi Shuer disuruh buat tinggal sebentar. Bu guru nanya apa dia mau mikirin ulang soal makhluk roh yang mau dia kontrak. Bu guru tahu kondisi keluarganya, tapi bakat Shuer itu luar biasa. Seleksi 100 putra federasi udah deket, jangan sampai kesempatan ini lewat gitu aja, katanya. Shuer jadi murung abis itu. Sementara di rumah Yuan seneng banget kerjaannya udah kelar. Dia berhasil nge-upgrade 300 lili luara ke grade elite. Kalau dijual harganya bisa sampai 20.000 koin federasi. Dapat duit segini dia bisa beliin makhluk roh kelas atas buat Zui. Tiba-tiba HP-nya bunyi lagi, nomornya nggak dikenal. Dia ngira itu pelanggan baru. Pas banget soalnya dia juga udah mau udahan. "Halo, dengan siapa?" tanyanya. Suara di seberang langsung ngegas, nanya apa bener dia walinya Yu. Dia dikasih tahu kalau Yu mau kontrak kumbang abu-abu. Padahal bakatnya luar biasa, sayang banget kalau disia-siain. Kumbang abu-abu itu makhluk roh grade normal seharga 200 koin. Sifatnya super agresif. Skillnya nggak guna dan hampir nggak ada yang mau kontrak sama dia. Biasanya cuma jadi pakan buat monster pemakan serangga kelas atas. Bu guru ngasih tahu kalau rentang afinitas Shu itu mencakup semua tipe makhluk roh pertahanan. Di seluruh kota Violet Thorn mungkin cuma segelintir orang yang punya bakat kayak gitu. Dia nuntut si wali buat nyiapin makhluk roh tipe bertahan grade elite buat kontrak pertamanya. Yuan ngejawab, "Baik, saya mengerti," terus ngucapin makasih. Dia janji bakal ngirim makhluk roh yang pas ke sekolah dalam 2 hari. Tapi buat grade elite, dia butuh setidaknya 100.000 koin federasi.
Waktunya udah mepet banget coy. Dia harus nge-upgrade semua creeper ijo level biasa ke level elite terus dijual buat beli makhluk roh tipe defense tingkat dewa untuk Xiaosu. Besoknya Yuan udah kayak mayat hidup abis begadang semalaman, tapi untungnya semua kerjaannya kelar tepat waktu. Pasar makhluk roh itu tempatnya agak-agak, jadi dia nutupin semuanya bahkan gelangnya buat jaga-jaga. Dia nanya ke Smarty, yakin nih mau ikut? Smarty jawab, iyalah perkataan Smarty yang baik itu yang jaga rumah udah nggak berlaku lagi buat gua. Lagian nawar harga kan salah satu tugasnya monster 100 pertanyaan. Yuan sadar sejak berevolusi Smarty jadi makin bandel dan suka ngelawan. Angkutan udah dateng dan sopirnya nyuruh penumpang nunggu di belakang garis kuning. Busnya ditarik sama kuda makhluk roh, bentuk busnya aneh, beda dari yang Yuan tahu. Smarty nyaut itu karena dia bacanya buku sejarah bukan panduan transportasi modern WKWK. 1 abad setelah kebangkitan kunci roh segala macem, makhluk roh udah gantiin mesin-mesin baja jadul. Sopirnya teriak, pegangan erat kek, terus ngebut gila-gilaan. Saking kencengnya Smarty sampai mental keluar jendela. Untungnya, Howal sigap nangkep dia. Sopirnya nanya ke Yuan, mau ke pasar makhluk roh juga mas? Wah pas banget harinya. Yuan bingung, kenapa emang? Sopirnya nanya balik, loh nggak lihat berita. Beberapa hari lalu ada retakan dimensi kebuka sekitar 30 meter di luar Kabupaten Zia. Pasukan Violet Thorn Guards butuh 2 hari 2 malam buat basmi semua serangga aneh yang keluar dari situ dan ngendaliin situasi. Katanya sih 1 skuad penjaga masih standby deket situ. Sialnya retakannya itu pas banget di sebelah tempat penangkaran makhluk roh. Makhluk-makhluknya ada yang mati atau luka-luka dan beberapa pegawai yang selamat ngejual sisa yang luka di pasar. Oh, pantesan babi lapis baja itu bisa kabur sopirnya, cerita segerombolan babi itu lepas dan dia berhasil dapat 1 dengan harga murah kemarin. Dia pamer, pas udah jadi masakan sekeluarga langsung nyerbu dan sisanya digantung buat dijadiin dendeng. Yuan cuma bisa bilang, wah keren bang, dan minta diturunin di perempatan paling deket sama lapak-lapak. Ini sih hoki banget, soalnya makhluk roh yang luka parah atau cacat pasti harganya anjlok. Pasti banyak barang murah meriah, nggak lama Yuan sampai dan langsung lihat-lihat sekitar. Smarty langsung pasang aksi, serahin aja sisanya ke gue. Dia nanya, kita mau beli makhluk roh jenis apa? Budget berapa? Jawab Yuan, 2 beli makhluk roh tipe Defense Grade Elite. Harganya sekitar 100.000 koin federasi lah. Smarty langsung kaget. Hah, duit kita kan cuma kurang dari 20.000 di tabungan. Rencananya dia mau barter creeper ijo sama lili loera yang udah di-upgrade semalam. Harga creeper ijo biasa itu antara 1.500 sampai 3.000. Jadi biarpun mereka jual 20 ekor pun duitnya masih kurang jauh bro. Tiba-tiba beberapa tanaman narik perhatiannya seolah-olah manggil dia. Sekarang dia bisa ngerasain dengan jelas mana makhluk roh yang welcome dan mana yang nolak. Makin terang sinarnya makin ramah auranya. Dia ngeliat ada ikan mas kolam, jernih, anggrek, nether lili salju, sama tangan giok 1000. Dia jadi mikir apa jangkauan afinitas gue selebar ini ya. Dia punya afinitas tinggi sama tipe penyembuh dan support dan makhluk tipe tanaman juga secara naluriah deketin dia. Nah, afinitas Shu itu ke tipe defense. Smarty nunjukin sesuatu. Harga dari penjualnya 80.000, tapi Smarty nawarnya sadis sampai 10.000, sampai akhirnya penjualnya pasrah di 60.000. Smarty kekeuh di 20.000. Makhluk roh yang lagi dinego itu ternyata kelinci kulit keras dari spesies Laapor Atai Rodentia. Udah grade elite level 1 tipe defense kualitas normal dengan skill kulit keras yang bisa numbuhin perisai keratin tebel buat nahan serangan. Yuan langsung minta maaf ke penjualnya gara-gara kelakuan nekat Smarty. Smarty malah ngambek, dikit lagi juga dapat 20.000 kalau gue lanjutin. Yuan bisikin dia nyaranin buat lihat-lihat dulu ke tempat lain. Berikutnya mereka ngecek kura-kura darat dari spesies Tetsudin AI tipe defense dengan kualitas normal. Skillnya namanya perbesar, jadi badannya bisa gede, terus kepala sama kakinya masuk cangkang buat nahan damage. Menurut Yuan grade-nya kerendahan dan dia nggak punya waktu buat naikin levelnya. Smarty nambahin jalannya juga lelet banget. Habis itu mereka lihat rubah cakar phantom dari spesies Vulpagosa. Ini juga grade elite level 1 tipe defense kualitas normal. Skillnya menggelinding badannya jadi bola terus gerak sambil muter nahan serangan pakai suara penuh rohnya. Yalah ini sih nggak jauh beda sama kelinci tadi. Smarty nyeletuk, mana bisa ngelindungin orang dianya pemalu gitu. Terus Smarty nyaranin buat nimbang-nimbang lagi si kelinci kulit keras. Yuan masih mau lanjut lihat-lihat soalnya dia harus super hati-hati milihnya.
Setelah ngecek sana-sini, akhirnya dia sampai di kandidat terakhir. Seekor domba tanduk spiral dari spesies Caprini ous. Tipenya batu grade elite level 7 dengan kualitas sempurna. Domba ini punya skill parry, di mana dia bakal nangkis serangan pakai tanduk gedenya itu. Skill lainnya Horn Assault buat nyeruduk target pakai tanduk besarnya. Dari kawanannya Yuan nemu satu anakan kualitas sempurna, bahkan punya skill Spirit Beast tipe kontrol. Speknya sama persis, bedanya dia nggak punya Horn Assault, tapi gantinya malah Shock Horn. Skill ini bikin dia bisa nyerang target pakai getaran tanduk yang bisa bikin lawan lumpuh karena vibrasi frekuensi tinggi. Yuan langsung nawar 100.000, tapi si abang penjual nyuruh tunggu soalnya dia mau nelpon istrinya dulu buat ngecek. Smarty langsung bisikin Yuan kalau kemarin dia udah cek harga online dan domba tanduk spiral itu harganya cuma sekitar 50.000. Bahkan yang langka sekalipun paling mentok 90.000. Cara nawarnya Yuan barusan bener-bener kayak kelakuan orang kaya baru. Yuan ngejelasin kalau dia cuma mau nunjukin keseriusan. Dia nyeletuk bilang si Smarty masih ijo banget kalau urusan tawar-menawar. Si penjual ngasih harga pas 120.000 koin federasi. Yuan sama Smarty kompak mikir ini si nipu banget. Yuan jadi sedih soalnya udah nggak ada lagi Spirit Beast tipe bertahan yang tersisa. Kalau gini ceritanya mau nggak mau dia harus bayar harga mahal buat domba tadi. Tiba-tiba seorang penjual teriak kalau daging Spirit Beast-nya udah ludes terjual. Para pembeli ngeliat ada Spirit Beast lain yang luka parah dan nyaranin si abang buat motong hewan-hewan itu sekalian. Mata Yuan langsung berbinar dengar kata Spirit Beast luka parah. Smarty langsung ngingetin ini, bukan waktunya mikirin babi panggang bro. Si abang penjual ngerasa kasihan sama makhluk-makhluk malang di dalam dan ke pembeli yang udah nunggu. Dia pun ngajak mereka buat lihat-lihat. Cuma sisa 3 ekor jadi dia ngejanjiin kalau mereka beli dijamin pasti untung. Tapi kebanyakan orang langsung cabut soalnya mereka maunya yang udah dipotong aja. Mereka nggak tahu cara nyembuhinnya dan nggak punya duit buat nyewa creator, jadi yang nggak tertarik. Yuan maju ke depan, tapi si penjual bilang kalau dia telat semua udah habis dan lapaknya nggak bakal jual daging lagi. Yuan ngejelasin kalau dia kesini bukan buat beli daging, tapi mau lihat Spirit Beast yang di dalam. Yuan sadar si bos kelihatannya lagi nggak stabil. Dia mikir kalau nego sekarang bisa-bisa dia diusir, tapi dia yang sekarang udah beda. Dia punya skill calm mind dan ngelihat si penjual jadi lebih tenang, kayaknya skillnya bekerja. Penjualnya bilang kalau dia belum setua itu dan Yuan bisa manggil dia Bang Yang aja. Di dalam ada 3 Spirit Beast yang luka parah, jadi dia ngajak mereka masuk. Dia nunjukin laba-laba penyemprot jaring. Dari depan sih kelihatan sehat-sehat aja, tapi perut mereka robek parah. Kalau begini, terus mereka nggak bakal tahan. Lebih dari 2 hari. Smarty langsung ngeluh baunya busuk banget. Laba-laba penyemprot jaring ini dari spesies Araneomorphae araneidae. Grade normal level 10 tipe racun spirit creature kualitas sempurna. Skillnya late threat, di mana dia nyemburin benang laba-laba tajam yang susah dilihat di sepanjang jalurnya. Dia juga punya poison net buat nyemprotin jaring laba-laba yang dilumuri racun. Yuan tahu kalau bukan karena Dimensional Rift mereka ini bisa cepet jadi spirit creature peringkat perunggu. Ini penemuan gokil. Kalau aja mereka nggak luka seekornya mungkin bisa laku 300.000 koin federasi di pasaran. Si penjual bilang spirit creature tipe support dengan skill kontrol dan racun harganya bisa lebih tinggi lagi. Tapi sekarang dapat 150.000 koin buat keduanya aja udah untung banget. Yuan ngungkapin kalau dia mau beli kedua laba-laba itu tapi duitnya nggak cukup. Jadi dia nawarin barter pakai spirit creature lain. Bang Yang cerita kalau setelah urusan ini kelar dia berencana buka tempat penangkaran spirit creature baru dari nol. Jadi dia mungkin nggak butuh-butuh amat spirit creature yang ditawarin Yuan. Dalam hatinya dia sadar anak kecil ya, tetap anak kecil. Harapannya tadi sia-sia belaka. Yuan nanya, gimana kalau yang saya tawarin itu Creeper Grade Elite? Si penjual kaget, kamu mau barter pakai Green Creeper Grade Elite? Dia langsung nanyain kualitasnya. Yuan kelihatan percaya diri banget sama kualitas barangnya. Dia ngajak si abang buat dateng ke tempatnya dan ngecek sendiri. Bang Yang tahu banget Green Creeper Grade Elite itu harganya nggak ternilai. Siapapun yang mau ngejual biasanya masang harga 2 kali lipat dari harga pasar. Dia nunjukin Yuan Spirit Creature terakhir yang mereka punya. Mereka udah mencurahkan segalanya buat yang satu ini. Ternyata itu seekor Rhino Rock dari spesies Bovidae Bison tipe tanah grade elite level 10. Kualitasnya epic. Dia punya skill Rock Horns di mana tanduknya dilapisi batu buat ngelancarin serangan nekat yang mengorbankan diri. Skill satunya lagi namanya Sacrifice. Waktu partner kontraknya terluka, dia bakal rela ngambil sebagian damage yang diterima.
Mata Yuan langsung berbinar pas ngeliat itu. Dia langsung nanya harganya berapa. Pilihan yang bagus banget soalnya itu makhluk kualitas epik yang dikit lagi naik ke rank perunggu dan tipenya defense pas banget buat Shu. Bang Yang nanya, seriusan lu kondisinya kan lagi nggak oke? Yuan ngejawab, justru ini yang paling pas. Dia nawarin buat beli seharga 200.000 koin federasi. Bang Yang curiga, jangan-jangan lu punya cara buat nyembuhin badak batu itu ya? Dia mikir nih, bocah pasti di backup sama seorang creator. Bang Yang mastiin lagi ke Yuan. Jadi lu borong tiga-tiganya ditukar sama Green Creeper kelas elit punya lu. Yuan ngeyakinin dia, tenang aja Bang Green Creeper, gue nggak bakal ngecewain. Smarty ikut nimbrung, beneran Bang si Yuan nggak pernah bohong. Akhirnya Bang yang percaya juga. Dan karena ketiga makhluk rohnya laku semua, dia bisa langsung beresin lapaknya dan mereka bakal cabut buat lihat si Green Creeper. Untungnya dia udah siapin kotak pengunci roh di situ. Dia tinggal masukin si badak sama laba-laba penyemprot jaring, terus langsung dibawa. Dia ngelempar kotaknya dan ukurannya langsung membesar. Wih, apaan tuh? Tanya Smarty. Yuan ngejawab, ini namanya kotak pengunci roh. Ini tuh penemuan yang udah dipatenkan sama Ostrich Logistics. Mereka bisa nyimpan makhluk roh di dalamnya, ukurannya bakal menyesuaikan dan beratnya. Jadi enteng banget, gampang dibawa-bawa. Smarty kaget, gila ada ya barang sekeren ini. Dia nanya kenapa mereka nggak pernah pakai. Yuan ngejawab, dulu keluarga kita nggak punya duit lebih buat beli barang ginian. Si badak batu pun masuk ke dalam kotak. Smarty melongo, nggak nyangka badan segede gaban gitu bisa muat di sana. Bang Yang jadi agak sedih kasihan si badak batu nggak bakal sempet berevolusi ke rank perunggu sama kayak kotak roh yang juga rank perunggu itu. Setelah itu dia ngeluarin kadal api mahkota tumor miliknya. Makhluk ini dari genus kadal bertanduk, ranknya udah perunggu level 7 dari 10 dan kualitasnya normal. Soal skill dia punya taring rontok, dimana pas ngegigit giginya bisa copot dan nancep di badan musuh. Dia juga punya jurus putaran maut, jadi abis gigit target badannya bakal muter kenceng buat nyabik daging sama tulang-tulangnya. Sifat eksklusifnya adalah racun membara, di mana kelenjar racunnya nyambung ke kelenjar ludah bikin air. Liurnya mengandung toksin yang panas banget. Kadal itu langsung manja-manjaan sama dia. Dia bangga banget ya sama makhluk rohnya ini, jadi dia nanya, keren kan? Yuan saking kagumnya sampai ngecek detail banget. Soalnya ini kesempatan langka buat ngeliat makhluk rank perunggu dari dekat. Apalagi sifat racun membaranya itu bikin serangannya jadi kuat banget. Bang Yang merhatiin dia, kagum banget sama Yuan yang di usia muda udah nguasain pengetahuan khusus seorang peneliti makhluk roh. Dia mikir kalau nih bocah bukan jenius dari lahir, pasti ada master hebat yang ngajarin dia. Dia yakin banget keputusannya kali ini bener. Tiba-tiba ada yang manggil Bang Yang. Pedagang sebelah pada protes gara-gara dia tiba-tiba manggil kadal apinya. Alhasil kelinci-kelinci mereka jadi pada ketakutan dan gak mau makan. Monyet peri di lapak lain juga sama aja. Dia pun minta maaf dan bilang mereka bakal segera pergi dari situ. Yang Yuan sama Smarty langsung naik ke punggung si kadal api mahkota tumor dan mereka melesat pergi. Wih, jauh lebih kenceng daripada gerobak keledai. Gak lama kemudian mereka sampai di tujuan. Bang Yang berkomentar, ternyata tempat lu lebih deket dari yang gua kira. Dia juga sadar kalau fisik Yuan kuat banget soalnya kebanyakan orang langsung mual pas pertama kali naikin kadalnya. Tapi buat Yuan sih ini biasa aja, soalnya sensasi yang beneran seru itu pas naik makhluk roh terbang sambil ngeliatin dunia dari atas. Walaupun muka dia sama Smarty agak pucat abis naik, dia tetap ngucapin makasih soalnya ini pertama kalinya dia naik makhluk roh rank perunggu. Dia ngebuka pintu sambil ngasih peringatan. Tempatnya agak sederhana ya, anggap aja rumah sendiri, katanya. Bang Yang diam-diam ngamatin sekelilingnya dan dia bisa tahu kalau tempat ini nggak kelihatan kayak tempat tinggal seorang creator. Kalau Green Creeper punya bocah ini nggak sesuai standar deal, mereka bakal batal karena bisnis ya, bisnis. Dia terus mikir gitu sampai akhirnya dia ngeliat tanamannya. Dia langsung yakin 100% kalau ada campur tangan seorang creator, soalnya mustahil banget bisa ngembangin Green Creeper kelas elit sekualitas ini tanpa bantuan mereka. Kualitasnya jauh di atas ekspektasinya. Tanamannya bener-bener kualitas super, dianggap barang langka yang bahkan jarang banget ditemuin pedagang di pasaran. Sebelum Green Creeper-nya berevolusi, dia nambahin semacam energi ke tanahnya. Makanya sistem akarnya jadi kuat banget. Yuan pede banget kalau kualitas tanamannya nggak ada masalah. Bang Yang lihat sendiri, getah dari potongannya aja udah melimpah ruah. Dia sadar bocah ini nggak lebay pas bilang tanamannya itu kelas elit tingkat dewa.
Dia jadi berharap kayaknya nasibnya akhirnya mulai berubah nih. Dia jadi inget pengalamannya pas ketemu Master Creator. Buat minta bantuan mereka, seseorang harus nawarin material roh yang mereka suka. Dan di levelnya dia sekarang mana mungkin bisa dapetin material kayak gitu. Niatnya sih mau caper ke Yuan. Yuan langsung nanya gimana, puas nggak sama tanaman rambat ijo itu. Dia jawab puas banget, dan sekarang waktunya ngomongin harga. Dia ngakuin kalau semua tanaman rambat itu kualitasnya elit punya. Barang ginian dijual 30.000 sebiji di pasar pasti laku keras. Tawaran terbaiknya 3.000 per pot, dan dia bakal borong 100 pot. Smarty langsung melongo denger angkanya, buru-buru ngitung pakai kalkulator otak. Tanpa basa-basi, Yuan langsung setuju. Kebetulan dia emang butuh transaksi gede buat naikin rank profesinya, dan tanaman rambat ijo ini cara paling gampang. Transaksi ini nilainya nggak main-main, tapi si yang sadar bocah di depannya ini santuy banget, nggak ada kaget-kagetnya. Dia mikir Yuan pasti udah biasa sama duit gede, baju lusuh sama toko kecil ini cuman kedok dari orang kuat di belakangnya. Dia pun nanya butuh berapa hari buat nyiapin semua barangnya. Yuan jawab 7 hari cukup. Itu udah dia perhitungkan 1 jam per pot, 2 hari buat ngirim monster ke Shai plus waktu buat istirahat. Sementara itu si yang ngerasa dapet durian runtuh nasibnya akhirnya berbalik. Setelah deal soal banteng badak batu dan si rambat ijo, Yuan nyuruh dia balik lagi 7 hari kemudian. Yang masih nggak percaya, yakin nih nggak mau DP buat sisa 70 pot lebih. Yuan jawab santai, udah lunasin semuanya pas lo dateng ngambil barang aja. Cowok itu pamit, oke 7 hari lagi gua balik. Yuan cuma bales, sip ku tunggu. Dan setelah itu waktunya buat tugas paling rempong. Dia naruh si banteng badak batu di halaman belakang. Smarty nyeletuk, dia bakal tinggal bareng kita selamanya nih. Smarty jawab, kita nggak bakal sanggup ngasih makan dia. Yuan nimpalin, yang penting selamatin dulu nyawanya. Kondisi si banteng udah kritis banget, jadi dia harus gercep. Dia pakai skillnya dan luka-lukanya perlahan nutup. Pas yakin skillnya ngaruh, dia langsung naikin temponya, ngerahin lebih banyak kekuatan. Si banteng badak batu mulai ngeraung kencang. Yuan kaget, waduh ada apaan nih? Tubuh si banteng tiba-tiba kayak terbungkus kristal. Dia sadar ini adalah penghalang buat naik ke rank tembaga. Mereka lanjut terus sampai hari mulai sore. Akhirnya malam tiba dan mereka masih berjuang sama si bongsor ini buat ngancurin dinding itu. Akhirnya sebuah retakan muncul dan energi dahsyat meledak keluar. Berhasil. Si banteng badak batu udah berevolusi jadi banteng badak tanduk besi dari genus banteng keluarga tanduk raksasa. Rank tembaga level 11 dari 10 tipe metal kualitas normal. Dia punya skill tanduk batu yang ngelapisin tanduknya pakai metal buat serangan nekat. Serangan pengorbanan diri plus skill pengorbanan, dimana kalau partnernya luka, dia bakal nanggung sebagian rasa sakitnya. Terus buat skill eksklusifnya, Yuan bisa milih antara sisik keras yang numbuhin armor kayak sisik di kulitnya. Pilihan lainnya adalah lari gak kenal, lelah buat hemat stamina pas lari. Dan terakhir sedot rasa sakit yang nyerap sebagian damage dan diubah jadi nyawa. Yuan jadi galau milih skill eksklusifnya, soalnya dari 32 diantaranya bagus banget. Skill kayak lari gak kenal lelah itu nggak guna banget buat monster tipe bertahan. Kalau sisik keras bakal nambahin lapisan sisik tebal di badannya selain nambahin pertahanan. Gesekan sisiknya bisa nambahin damage pas nyeruduk, lumayan bagus sih. Tapi dengan sedot rasa sakit, dia bisa nyerap sebagian damage sambil nge-heal diri sendiri pada saat yang sama. Skill ini cocok banget tuh buat monster badak yang demen digebukin. Makin diserang makin tebel, darahnya gokil abis. Akhirnya dia milih itu. Dan sekarang statusnya udah lengkap. Kalau Yuan bisa pakai tanduk batu dan sedot rasa sakit dengan bener, dia ini bukan lagi tipe bertahan, tapi monster tipe serang kelas berat yang nyamar kayak saat nyamar jadi tank. Ini monster pertama yang paling pas buat Zhao. Yuan yakin gak bakal ada yang berani macem-macem sama dia lagi sekarang. Si Smarty malah nyeletuk, wah jadi kayak Beauty and the Beast dong, si Shuer sama banteng besi. Tapi Yuan bodo amat, soalnya yang paling penting itu keselamatan Shu. Lagian dia nyindir balik, lo juga kan bisnya. Yuan juga ngerasain kekuatan spiritualnya ikut naik. Selain karena si banteng naik rank ternyata makin tinggi, rank monster yang dia evolusiin makin gede juga feedback kekuatan yang dia dapet. Cuman buat naikin si banteng badak ke rank tembaga aja udah ngabisin hampir semua tenaganya. Coba bayangin, kalau yang ngelakuin ini kreator kelas atas pakai harta karun langka, kira-kira bakal berevolusi. Jadi sekuat apa ya? Smarty yang basah kuyup dijelatin si banteng nanya, terus gimana cara ngirimnya ke Shuer? Dia jawab, pakai Ostrich Logistics dong. Mumpung abis dapet duit dan lagi buru-buru, dia langsung pesen layanan penerbangan kilat dan kurirnya bakal segera dateng buat ngejemput.
Dengar itu si Smarty langsung heboh, dia pengen terbang juga kayak Yin Yang Cui. Sementara itu di istana Hui Yui ada orang lagi ngeracik resep dewa 3 porsi kecambah piculi, sepotong kayu eboni laut plus esensi darah monster platinum. Semua bahan dimasukin ke dalam botol. Ada prajurit kepo nanya ke City Lord, itu apa anda? Cewek bangsawan di sebelahnya langsung nyentil, diem jangan banyak bacot. Terus sebuah benda padat dicemplungin ke dalamnya. Wush, energi dahsyat langsung nyebar kemana-mana. Gak lama, cewek rambut pirang nambahin cairan merah dan asap tebel langsung ngepul nutupin semua. 2 orang di belakangnya aja sampai keringet dingin ngerasain tekanan gila cuma dari proses ngeraciknya doang. Aura spiritual pelindung mereka sampai kedorong keluar. Gila, mereka baru aja lihat aksi seorang kreator bintang 5. Sang kreator ini nyuruh mereka buat manggil makhluk roh yang pengen mereka evolusiin. Cewek ini adalah permaisuri bulan, salah satu dari 3 kreator bintang 5 paling GG di federasi. Cowok bernama Seong, seorang ahli tingkat raja, langsung lega. Ling Xiaonona dari kota Violet Thorn yang juga level dewa senyum dan bilang, santuy aja bro. Si Kong ngucapin makasih ke permaisuri bulan, terus dia langsung manggil makhluk rohnya. Cairan dari botol tadi langsung diguyur ke monsternya. Si macan hitam loreng merah malah pamer perut. Si Kong auto panik dong. Permaisuri bulan nenangin dia, woles aja. Itu cuma lagi evolusi ke tingkat legendaris. Dia cuma perlu gabungin will rune yang udah dia pahami biar bisa jadi ras fantasi. Si Kong makasih banget dan bersumpah bakal ngabdi kayak anjing paling setia. Dia rela nerjang api dan air bahkan mati 1000 kali buat sang ratu. Tiba-tiba mata makhluk rohnya berubah dan dia ngaum kenceng banget. Aumannya sampai ngebangunin kelinci unyu bertanda bulan sabit di kepalanya. Ngeliat si kelinci bangun, si macan hitam malah gemeteran ketakutan waka-waka. Permaisuri bulan bilang nggak usah lebay, nggak perlu nerjang api sama air segala. Tapi dia malah ngungkit soal seleksi para creator. Katanya ujian kenaikan pangkat diadain tiap 3 tahun sekali dan cuma bisa naik 1 level doang. Dengan prosedur kayak gitu, mereka nggak bakal bisa nemuin creator yang bener-bener jenius. Si Kong nanya, jadi maksud Ratu buat ujian tahun ini, peserta bisa langsung tes buat beberapa level sekaligus. Sang Ratu ngejelasin kalau itu cuma berlaku dari level 1 ke level 2 aja kok. Dia mau siapapun yang lulus ujian creator level 1 kurang dari 2 jam bisa dapat free pass dari 3 ujian lain dan langsung ikut tes level 2. Dia nyuruh si Kong buat nyebarin perintah ini. Si Kong langsung jawab, siap laksanakan. Xiao nanya apa ini karena Ratu ngerasa nggak ada anak muda berbakat yang muncul di ujian akhir-akhir ini sampai nggak ada yang bisa mahamin 1 will rune pun. Permaisuri bulan ngejawab santai, ini cuma urusan pribadi gue aja. Soalnya sesama kreator bintang 5, si Dewa Bambu dan koki kerajaan udah pada punya murid. Jelas dong, dia nggak mau kalah saing dari 2 kakek itu. Bawahannya kaget dengar permaisuri bulan mau ngambil murid. Permaisuri bulan nambahin kalau gelombang dimensi udah deket dan kota Violet Thorn adalah kota dengan celah dimensi serangga paling banyak. Sebagai penguasanya, mereka harus gercep buat ngelindungin wilayah dan rakyatnya. Dia mau setiap celah dijaga ketat dan kegagalan itu bukan pilihan. Xiao Sang City Lord ngejamin kalau dia bakal beresin semuanya. Di sisi lain, karakter utama kita, si Yuan lagi terbang tinggi di angkasa. Si abang pilot nanya, aman bro? Katanya bentar lagi bakal lebih halus kalau udah di atas awan. Si Yuan nahan mual sekuat tenaga. Si pilot sadar kalau monsternya si Yuan pada aktif banget. Sayang banget lagi kelebihan muatan kalau nggak udah diajak terbang bareng. Tadi aja si Smarty sampai ngamuk-ngamuk karena pengen ikut terbang tapi nggak bisa. Yinyan meluk dia sambil bilang kan dia udah nerbangin Smarty. Si Yuan janji bakal bawain oleh-oleh yang enak. Yuan bilang ke pilotnya, santai aja bang, masih banyak kesempatan lain kok. Pilotnya bilang, mereka udah deket jadi disuruh lihat-lihat pemandangan dulu. Anjir, pemandangannya gokil parah. Cahaya bulan nyinarin sungai bikin suasananya magis banget. Yuan setuju ini pengalaman sekali seumur hidup yang keren abis. Tiba-tiba dia ngerasain sesuatu muncul di lautan kesadarannya. Dia mikir, jangan-jangan ini will rune. FYI, will rune itu inti dari atribut tertentu yang dipahami seorang ahli spiritual dari alam semesta. Bisa dibilang ini tuh item wajib buat ngembangin makhluk ras fantasi. Pas Yuan megang benda itu, dia yakin banget ini adalah will rune gunung dan sungai. Dia langsung mikir, kira-kira ini cocok buat monster tipe apa ya? Tapi lamunannya buyar pas si pilot nanya dia, baik-baik aja atau enggak. Dia jawab, aman bang. Terus dia nanya, bang masih lama nggak nyampe kota Violet Thorn? Perasaan dari tadi kita ngelewatin gunung mulu. Baru nyampe besok pagi. Yuan kaget lah, bukannya harusnya mereka sampai sebelum subuh.
Pak sopir ngejelasin tadi itu dia harus ikut naik dan sempat mabok udara, makanya kecepatannya dikurangin buat dia. Yuana nyaut nggak usah dipikirin, langsung gaspol aja. Si bapak sopir pun nurut sesuai perintah dari akademi. Para murid auto pada bingung, harusnya kan hari ini jadwalnya kontrak sama makhluk roh, tapi kok malah ngumpul di lapangan latihan. Salah satu dari mereka nyeletuk kalau jadwal mereka emang diubah. Habis kontrak makhluk roh harusnya ada kelas tanding praktek. Kaget banget kelas tandingnya dimajuin sejauh ini. Mereka dengar gosip sih, katanya ini gara-gara seleksi 100 putra Violet Thorn. Semua jadwal pelajaran satu angkatan dimajuin cuma buat nyari bibit-bibit yang beneran berbakat. Dan kayaknya itu beneran, soalnya salah satu murid punya temen dari sekolah lain yang ngeluhin hal yang sama ke dia. Gurunya bilang kalau sesi ini adalah kelas tanding praktek untuk anak kelas 3 sekaligus jadi latihan tempur perdana buat anak kelas 1. Sesaat lagi setelah para murid selesai bikin kontrak, mereka bakal diadu sama kakak kelas 3 buat latih tanding sesuai nomor undian biar mereka terbiasa sama skill monster baru mereka. Murid cewek di samping Juer kelihatan cemas banget. Dia nanya apa Shuer beneran mau kontrak sama kumbang abu-abu. Shuer ngeiyain sambil nunjukin kumbangnya di tangan. Pertarungan pun dimulai. Babi lapis baja ngejar monster kecil. Tupai terbang milik anak kelas 1 kabur dari arena, jadi kakak kelasnya yang menang. Salah satu murid kelas 1 ngeluh bilang, ini nggak adil, ini nggak adil. Mereka baru aja tanda tangan kontrak, sekarang udah disuruh lawan senior yang jelas-jelas lebih berpengalaman. Situasinya bener-bener nggak seimbang. Berikutnya giliran Shower, dia kan jagoan di kelasnya, jadi mereka berharap dia bisa nyelamatin muka angkatannya. Guru ngumumin pertarungan ke-9. Dia nanya, apa para kandidat udah siap? Senior kelas 3 ngejawab siap. Anak-anak kelas 1 langsung ngenalin dia. Itu kan Van Lixing, keluarganya punya koneksi di Serikat Kreator. Lixing lagi ikut seleksi 100 putra Violet Thorn dan cuma butuh beberapa kemenangan praktek lagi. Shuer juga sebenarnya dihormati, tapi masalahnya ada di makhluk rohnya. Dalam hati Lixing ngerasa hoki banget. Dia baru aja dapat kabar dari Serikat Kreator semalam, sekarang ketemu sama gerombolan batu loncatan buat naikin rekor menangnya. Buat dia rasanya kayak langit lagi berpihak padanya. Bukan cuma 100 putra Violet Thorn, bahkan jadi murid permaisuri bulan pun sekarang jadi lebih mungkin. Dia udah deket banget gitu sama kesuksesan. Dia juga dengar anak kelas 1 yang namanya Ju berencana kontrak sama kumbang abu-abu. Kalau beneran cewek, itu nggak bakal punya kesempatan menang sedikit pun. Zoer udah bulet tekadnya. Dia nggak bakal nyerah meskipun cuma punya si kumbang abu-abu. Pas dia mau bilang siap, tiba-tiba ada yang manggil. Ternyata gurunya sambil nyeret-nyeret makhluk roh. Ini yang terbaik yang bisa ibu siapin. Seekor anjing tutul kuning kelas elit. Dia nggak mau Shuer nyanyain bakatnya cuma buat kumbang abu-abu. Tiba-tiba ada yang teriak suruh nunggu dan seekor burung raksasa terbang di langit. Yuen lompat dan mendarat di dekat mereka. Dia makasih ke Bu Guru atas kebaikannya dan ngasih tahu kalau dia bawa makhluk roh buat Shu. Shuer kaget ngelihat abangnya. Dia lega banget karena datang tepat waktu. Dia nyemangatin adiknya buat percaya sama dia dan bikin kontrak sama makhluk itu. Tapi gurunya ragu. Dia nanya, apa makhluk itu beneran bisa diandelin? Soalnya kalau nggak masih ada anjing tutul kuning loh. Meskipun anjing itu nggak terlalu nurut, Lixing langsung ketawa ngakak. Terus dia bilang nggak peduli mau pakai makhluk roh apaan, mau itu kumbang, abu-abu, anjing, tutul kuning, atau apapun, dia yakin nggak ada satupun yang bisa ngalahin makhluk roh andalannya, si kumbang. Raja perkasa, serangga peringkat, tembaga level 1 dari klan Skarabiati Dinastini yang punya skill utama serudukan tanduk raksasa dan serangan penuh keberanian. Dan sebuah kemampuan eksklusif observasi serangga yang bikin dia bisa ngeliat tembus kamuflase makhluk roh di bawah peringkat tembaga. Bu Guru langsung panik karena kumbang Raja Perkasa itu gede banget. Dia tahu bahkan anjing tutul kuning aja nggak bakal tahan kena satu serangan. Shua nanya ke abangnya apa yang dia kasih itu kotak roh peringkat tembaga. Itu bikin dia kepikiran keluarga mereka dapat duit sebanyak itu dari mana. Salah satu teorinya abangnya jual toko. Abangnya bilang, jangan kebanyakan mikir dan fokus dulu sama yang di depan mata. Dia janji bakal baik-baik aja dan gak bakal nyia-nyiain usaha abangnya. Dia pun ngelepasin makhluk roh itu dan kontraknya terbentuk. Para murid langsung heboh nanya, itu makhluk roh apaan? Soalnya mereka belum pernah lihat yang kayak gitu. Kulitnya kayak baja. Lixing ngaku kalau kemunculannya emang keren, tapi dia tetap ngerasa unggul karena pengalaman tempurnya. Dia kasihan sama mereka yang udah bangkrut cuman buat dapet OC besi gede yang bentar lagi bakal kalah. Shrew ngebales, kita lihat aja nanti kalau pertandingannya udah selesai.
Dia nyuruh badak tanduk besinya ngeluarin jurus tanduk batu. Bu guru langsung melongo, gokil banget lihat badak rank tembaga, tapi skillnya matang abis. Bisa dibilang ini spirit creature tipe defense paling elit di rank tembaga. Tanduknya doang aja harganya 700.000 koin federasi. Tapi Yuen ngingetin jangan nilai sesuatu dari duitnya doang. Cewek itu ngejelasin katanya sih itu kebiasaan profesi sebagai analis spirit creature. Buset, tanduk badak langsung adu banteng sama tanduk si kumbang Lixing, langsung nyinyir ngatain si Shuer naif banget nyerang sembarangan. Habis itu dia siap-siap mau pamerin kekuatan spirit creature tipe serang. Dia langsung pakai jurus serudukan tanduk raksasa. Jower bikin badaknya nahan dikit aja, dikit lagi pasti si kumbang mental keluar arena. Lixing sadar gila juga nih, cewek ternyata dia bisa nyalurin spirit buat ngebantu spirit beast-nya. Padahal baru aja kontrak Bu Guru udah lega banget badaknya nggak langsung KO. Dia ngomen Shuer ini nekat banget. Cuma dipanasin dikit doang langsung nyerang. Kelihatan banget kurang pengalaman tempur. Tapi Yuen tahu bukan itu masalahnya. Kalau Shuer udah paham skill badaknya, pas kontrak nyerang duluan itu justru taktik buat ngetes musuh. Murid-murid lain pada bingung itu kumbang ngapain lari-lari muterin si badak gede. Lixing yang denger langsung ngebatin dasar bocah-bocah tolol. Nggak ada alasan lain buat spirit creature tipe serang mulai gerak-gerak. Selain buat nyari momen pas buat serangan fatal, dia ngomong dalam hati cewek ini nggak bakal nyangka apa yang bakal dia hadapin. Si kumbang langsung tancap gas Jower jadi cemas sama nasib badaknya, tapi pandangannya ketutup asap tebel banget. Serangannya kenceng banget, semua orang udah ngira si badak gede bakal tamat riwayatnya. Musuhnya ini kan spirit creature tipe serang yang terkenal di sekolah buat one hit kill-nya. Bahkan Bu Guru juga mikir hal yang sama. Udah nggak ada harapan biarpun Shuer mati-matian nyalurin spirit ki buat ngebantu. Dan kalaupun selamat dari serangan pertama nanti juga bakal digebukin terus-terusan sampai hancur. Mereka protes anak tahun ketiga ngelawan anak baru di pertandingan praktek itu curang banget. Tapi menurut Yuen santai aja, soalnya dia udah milih skill yang pas banget buat situasi kayak gitu. Shuer ngasih instruksi ke badaknya, sekarang waktunya aktifin sedot rasa sakit. Para murid auto bingung. Aura di sekitar badak tiba-tiba berubah dan luka-lukanya mulai sembuh. Mereka penasaran. Itu salah satu skillnya. Pas Bu Guru dengar sedot rasa sakit, dia langsung heboh. Soalnya itu artinya si badak bisa nyerap sebagian damage dan ngubahnya jadi nyawa. Itu skill eksklusif yang langka banget. Yuen bangga banget sama Shu. Padahal ini pertarungan praktek pertamanya dan baru pertama kali lihat badak ini, tapi dia bisa ngendaliin situasi dan ngambil kesempatan. Lixing teriak, biar kulitnya sekeras besi, dia cuma samsak tinju yang sedikit lebih alot. Dia nyuruh kumbang raja kekuatan, terus nyerang. Anak-anak lain sampai melongo kok bisa nyawa badaknya nggak berkurang sama sekali. Padahal digebukin terus-terusan. Bu Guru nanya ke Yuen kalau badak yang dia pilih ini apa nggak punya skill serangan balik sama sekali. Dia udah nggak tahan liatnya. Jower cuma nerima serangan tanpa ngelawan balik. Yuen nyuruh Bu Guru tenang dan ngingetin kalau dia sendiri yang bilang Jower punya bakat sama spirit tipe defense. Dia percaya cewek itu pasti punya rencananya sendiri. Lixing nyuruh si kumbang buat nyelesain ini dalam sekali serang. Dia pengen kumbangnya pakai serudukan tanduk raksasa dengan kekuatan penuh. Kumbang raja kekuatan langsung nurut. Si Zu malah ngaktifin tanduk batu. Mereka kaget kok bisa badaknya make arena secara langsung. Apa itu boleh? Sementara itu Yuen bangga banget soalnya si cewek bisa beradaptasi sama medannya. Itu langkah yang cerdas banget. Lixing jadi kesel ngira lawannya pakai cara licik. Dia nyuruh badaknya hancurin itu semua. Puing-puing langsung berterbangan pasti kumbang terus nyeruduk. Zuke nyuruh badaknya terus pakai tanduk batu. Tanduk mereka beradu lagi, anak-anak lain langsung cengok pas lihat si badak gede bisa nahan serangan itu. Mereka nggak nyangka keduanya bisa seimbang, tapi kelihatan banget kalau kumbang raja kekuatan lebih unggul. Bu Guru mulai ngejelasin soalnya skill serudukan tanduk raksasa itu serangan bunuh diri yang Ki nggak peduli sama luka sendiri. Jadi pas ngadepin pertahanan badak tanduk besi, setiap serangannya juga bikin si kumbang raja kekuatan ikutan luka. Lagian kumbang raja kekuatan ini kayaknya emang dirawat khusus sama Lixing yang cuman ngejar kekuatan serang maksimal sama ngunci target. Makanya kemungkinan serangannya bisa ditahan sama spirit creature selevel nggak pernah dia pikirin. UN tahu banget metode latihan high attack itu buat ngunci kekuatan lawan dan nyelesain pertarungan secepat kilat. Tapi ada juga kasus di mana Lixing gagal ngalahin musuh dengan cepat. Kekuatan King Beetle-nya kelihatan mulai goyah. Mereka ngira Zu cuman hoki, tapi gurunya negasin kalau ini bukan soal keberuntungan.
Walaupun sama-sama spirit, kalau adu kekuatan jangka panjang, keseimbangan spirit tipe serangga jelas kalah jauh sama badak tanduk besi. Lagian kondisi mental si kontraktor juga ngaruh banget ke performa spiritnya. Ini semua tuh materi dasar di buku pelajaran yang harusnya murid-murid udah pada tahu. Lixing mulai kesel masa anak baru kelas 1 bisa kontrak spirit rank tembaga dan sekarang nahan serangan spirit tipe powernya pakai tipe defense. Dia ngerasa nasib lagi sial banget hari ini. Dia langsung nyuruh King Beetle buat jaga jarak dan nyerang si cewek kecil itu secara langsung. King Beetle pun loncat menjauh terus menggelinding ganas ke arah Ju. Gurunya protes bilang itu curang Yuane, cuma bisa berharap Ju bisa menghindar. Jower dengan santai nyuruh badak tanduk besinya buat terus pakai jurus tanduk batu ke tanah. Jurus itu bikin tebing-tebing batu dan si kumbang raksasa nabrak salah satunya sampai jatuh di ujung arena. Dan gara-gara itu pertarungan pun selesai. Muka Lixing kelihatan shock berat. Akhirnya Zu dinyatakan sebagai pemenang. Anak-anak kelas 1 sorak-sorai akhirnya mereka menang juga. Guru Shui akhirnya sadar ternyata penggunaan tanduk batu berulang kali itu tujuannya buat ngumpulin bebatuan di arena biar serangan tanduk batu terakhirnya cukup kuat buat ngebalikin si King Beetle. Murid yang diharapin ini emang nggak ngecewain. Dia nepuk-nepuk punggung Yuane sambil muji dapat barang bagus. Yuane langsung bilang, "Santai woi, tamparanmu kenceng bener." Gak lama Shu lari dan langsung meluk abangnya. Yuan ngucapin selamat ke adiknya. Sambil cemberut Shu nanya duitnya dapat dari mana. "Kakak jual toko kita ya?" tanyanya. Dia juga nanya gimana nanti nasib penyakit kakaknya kalau mereka nggak punya uang. Dia khawatir banget sama kesehatan kakaknya. Yuan bilang enggak dan ngeyakinin adiknya kalau dia udah sembuh total dan bisnis lagi lancar jaya. Si guru nggak mau ganggu, tapi karena waktu mepet dia ngomong singkat aja. Dia bilang ke Yuan dengan bakat Shu sekolah, berharap bisa merekomendasikan dia buat ikut langsung seleksi awal Violet Thorns 100 Suns. Violet Thorns 100 Suns itu adalah seleksi regional paling dasar. Tujuan utamanya sih biar bisa lolos ke seleksi 100 putra Federasi Radiant. Nah itu baru kompetisi nasional level dewa. Biarpun Shu baru anak SMA kelas 1, bakatnya udah lebih dari cukup buat lolos seleksi awal Violet Thorn. Semua fasilitas pendidikan di akademi juga bakal difokusin ke dia dan dijamin perkembangannya bakal pesat banget. Yuan berterima kasih karena udah jagain Shu. Dia janji bakal ngasih semua usahanya buat spirit dan sumber daya Shu mulai sekarang. Si guru ngejawab ngerawat bibit unggul itu emang udah tugasnya. Dia bilang ke Shu kalau nggak ada kelas sore itu dia boleh ajak kakaknya keliling sekolah. Yuan sempat khawatir sama si anjing totol kuning, tapi gurunya bilang dia sendiri yang bakal ngerawat anjing itu. Setelah jalan-jalan dan jajan Yuan negasin lagi kalau dia udah bisa ngerasain spirit key sekarang. Dia nanya bukti apa lagi yang adiknya butuhin. Shu pengen lihat pakai matanya sendiri biar lega. Dia tahu banget harga badak tanduk besi itu pasti mahal gila. Yuan langsung nunjukin saldo rekeningnya dan mata Shu langsung melotot ngeliat ada berapa banyak angka nol di sana. Yuan ngejelasin kalau setelah spirit key-nya pulih, dia sadar punya bakat jadi seorang creator. Jadi dia ngambil kerjaan dan dapat duit dari situ. Dia nyemangatin adiknya buat fokus belajar aja, ikut seleksi dan dapetin ranking yang bagus. Shu juga nggak perlu lagi kerja paruh waktu buat bantu keluarga. Dan Yuan ngungkapin kalau dia juga berencana ikut ujian sertifikasi creator. Shu seneng banget dengernya. Yuan ngajak dia buat ngerayain ini dengan makan enak. Shu bilang dia pengen makan hotpot. Yuan sih oke-oke aja adiknya mau apa. Sementara itu si guru lagi nanya ke anjing totol kuning, "Kamu mau makan bakpao daging?" Sumpah sih MVP sebenarnya di sini tuh guru ini. Coba semua guru kayak dia. Pokoknya Yuan mesen lagi logistik burung unta buat pulang. Sambil di jalan dia mikir buat lebih berusaha lagi mumpung urusan sekolah Shu udah beres. Lagian ujian-ujian itu nggak segampang kelihatannya. Dia harus beli buku pelajaran dasar buat peneliti spirit dan analis material spirit nanti. Dan bukunya itu banyak banget. Dia kepikiran buat minta bantuan Smarty juga. Waktu pertarungan tadi, meskipun Shu cuma manfaatin kesempatan dari mekanik pantulan damage skillnya, tapi jumlah spirit key dia yang stabil dan cukup jadi kunci kemenangannya. Tapi dibandingin sama adiknya jumlah spirit key, Yuan masih belum cukup buat disebut sebagai seorang profesional spirit key sejati time model. Biarpun pengen naikin level Mobius skill eksklusif lock spiritnya punya syarat yang ribet banget. Harus mulai dari grade normal level 1. Dia pun kaget pas mereka tiba-tiba ngebut parah. Ternyata si abang ojek lagi pamer kecepatan maksimal elang sayap hitam biar dapat rating bagus, soalnya tadi Yuan hampir telat. Yuan bilang masih mau belanja, si abang nyaranin pesan aja lewat Starred pakai Ostrich Logistics dijamin sampai hari itu juga. Pas mereka nyampe rumah si burung udah tepar kecapean.
Yuan nanya apa burungnya masih baik-baik aja. Si abang ngeyakinin santai bos, aman terkendali. Nah, karena perjalanan udah selesai dan semua barang aman, si abang ngingetin jangan lupa kasih bintang 5. Yuan janji bakal ngasih terus bilang makasih atas kerja keras mereka. Di rumahnya udah numpuk segunung paket hasil belanja online. Dia berencana bikin toko online, jadi kedepannya nggak perlu lagi ke pasar spirit biar lebih aman gitu. Dia ngumumin kalau dia udah pulang. Smarty sama Yinyin langsung nyambut dia. Smarty sebenarnya kangen berat, tapi dia nahan diri soalnya inget kalau dia ceritanya lagi ngambek. Yinyan bilang, jangan marah lagi kan tadi udah diajak terbang. Yuan pun janji lain kali bakal ngajak Smarty. Smarty keras kepala banget sampai dikasih babi kecap aja nggak mempan. Dalam hati Yuan mikir kelakuannya bocah banget, tapi untung dia udah siap sedia. Dia bilang kalau dia bawa hadiah permintaan maaf khusus buat Smarty. Yuan ngebuka sekaleng makanan kucing. Smarty nggak bisa nolak soalnya baunya enak banget bikin iman goyah. Gara-gara itu dia langsung ngediskon durasi ngambeknya. Yuan bilang kalau dia suka bakal dibeliin tiap hari. Inya nanya apa ada sesuatu buat dia. Dengan gembira Yuan nunjukin tanaman rambat grade elite khusus buat Inyan. Pot itu bakal jadi jatah pribadinya mulai sekarang. Ini kejutan banget soalnya dulu Yuan nggak pernah ngebolehin dia makan itu. Smarty ngelihat Yuan lagi ngangkutin kardus, jadi dia nanya, apa Yuan nggak makan? Dia nyuruh mereka makan duluan karena masih harus nyortir barang. Pas udah selesai, tokonya udah penuh sama pot tanaman. Sampai-sampai Smarty komen kalau itu kebanyakan. Yuan ngaku dia juga nggak nyangka bakal sebanyak itu. Inyan sadar ada tanaman yang bentuknya beda, jadi Yuan langsung ngecek. Ada sebuah kartu yang ngasih tahu kalau pembelian 100 pot tanaman rambat hijau berhak dapat 1 bunga lili gratis. Dia nggak nyangka ada promo kayak gitu. Terus Yuan ingat kalau tipe spirit yang cocok buat dia itu tipe penyembuh support sama tipe tanaman. Matanya langsung berbinar-binar, soalnya ini persis yang dia butuhin, spirit tanaman tipe penyembuh yang punya skill heal di grade normal. Dia nyuruh Smarty sama Yinyin buat nunggu di bawah dan jagain semua tanaman rambat itu. Di lantai atas Yuan mulai beraksi. Dia pakai skill eksklusif Lock Spirit. Dia udah lama nggak istirahat, jadi kekuatan mentalnya lagi nggak prima. Tapi karena udah terlanjur mulai nggak ada jalan buat mundur, akhirnya dia berhasil nyelesain Lock Spirit. Dia seneng banget soalnya beda dari sebelumnya kekuatan mentalnya nggak kesedot sama sekali. Selama dia terus masukin Spirit Key, dia bisa lanjut ke leveling berantai. 1 jam kemudian, Lily Lawara berevolusi jadi Grade Elite level 1 kualitas legendaris. Skillnya adalah heal dan bisa memulihkan luka luar. Yuan lega banget akhirnya proses leveling selesai. Dia pun ngecek keadaan Mobius. Spesiesnya masih belum diketahui tapi levelnya udah naik jadi Grade Elite level 1 kualitas legendaris. Skillnya tetap sama. Tiba-tiba Mobius bersinar terang banget. Dia kelempar ke dalam dimensi Lock Spirit milik Mobius. Dia sadar kalau tempat itu jadi lebih luas dari terakhir kali. Tiba-tiba ada suara yang nanya ke Yuan, bisa dengar suaraku? Dia jawab kalau suaranya kedengeran, jelas banget, terus dia nyapa Mobius, udah lama ya kita nggak ketemu. Oke, sedikit info singkat dari Mimin. Waktu seorang spirit profesional bikin kontrak sama spirit itu ngabisin kekuatan mental. Seumur hidup satu orang cuma bisa kontrak 2-3 spirit dengan batas maksimal yang diketahui cuma 5. Lock Spirit itu adalah skill eksklusifnya si Mobius. Skill ini efeknya sama kayak bikin kontrak, tapi si pengguna nggak perlu ngeluarin kekuatan mental ekstra. Semua biayanya ditanggung sama Mobius. Jumlah spirit yang bisa dikontrak itu ditentukan dari seberapa sering Mobius naik level. Dan bayarannya selama 10 tahun pertama setelah Yuan kontrak sama Mobius, kemampuannya buat ngerasain energi spirit jadi 0 dan kekuatan mentalnya jadi lemah banget. Tapi kalau boleh jujur kata Yuan, sekarang pun kondisinya masih belum bagus-bagus amat. Balik lagi ke protagonis kita, Yuan mastiin ke Mobius apa dia beneran udah bisa ngomong sekarang. Mobius jawab mencapai Grade Elite udah cukup buat dia bisa ngelakuin itu. Desain Mobius emang unik banget sih. Yuan pun nanya apa dimensi itu adalah kemampuan eksklusif Mobius. Mobius jawab, iya dan Yuan sebagai kontraktor, gue bisa ngubah tempat ini sesuka hati dan nyimpen spirit di sini. Yuan nanya, ini kolam gunanya buat apa? Soalnya dia nggak ngerasain energi spiritual sama sekali. Mobius ngejelasin emang nggak ada energi spiritual soalnya itu cuma air biasa. Yuan jadi bingung dong. Mobius nambahin kalau air itu membawa hoki. Yuan cuma bisa komen selera humor lo aneh juga ya. Terus dia ngelempar sesuatu ke air dan bener aja dugaannya. Batu energi kualitas rendah yang buat pot bunga aja masih bisa ngeluarin energi spiritual. Kalau di lingkungan luar wajar banget sebagian energi spiritualnya nguap dan efisiensinya nggak mungkin bisa 100%.
Tapi di ruang pengunci spiritual ini, energi spiritual nggak bakal bisa bocor keluar. Kalau batu energinya lebih bagus, lama-lama energinya bakal padat banget. Yuen langsung girang pas sadar kalau nanti dia ngelatih makhluk spiritual di sini, efisiensinya bakal berkali-kali lipat lebih cepat. Mobius ngeiyain dan seiring naiknya peringkat Yuen, waktu yang bisa digunain juga bakal makin lama. Yuen sadar semua ini butuh duit federasi yang nggak sedikit buat modalnya. Batu energi kualitas paling cupu aja harganya lumayan, apalagi yang kualitas super. Pokoknya cari duit itu harga mati. Tiba-tiba badan Mobius mulai transparan dan Yuane langsung panik. Loh, lu kenapa? Dia ngejelasin kalau nggak ada apa-apa kok. Cuman emang jatah ngobrol jelasnya itu cuma setengah jam per hari dan barusan waktunya habis. Dia itu makhluk spiritual kontrak pertama Yuen, jadi dia minta maaf soal kekuatan mental dan persepsi spiritual Yuen selama 10 tahun terakhir. Yuane nyaut, santai aja kali. Selama 10 tahun itu dia juga jadi bisa mikirin banyak hal. Lagian sekarang dia udah punya harapan lagi dan jalan di depan masih panjang banget. Tantangannya baru aja dimulai. Tapi buat Yuen sekarang ngantuk itu kekuatan yang nggak bisa dilawan. Dia langsung tidur pules. Besoknya dia gunain kekuatannya lagi ke tanaman ivy-nya. Sementara si cerdas asik selancaran di internet Yuen kerja rodi beberapa hari. Pas beres, udah malam banget aja. Yinyan sama si cerdas udah pada tidur nyenyak. Dia pindah ke ruangan lain dan nyembuhin 2 laba-laba jaring. Sekarang mereka juga udah selamat ini nih hasil jerih payahnya ngegrinding. 7 hari kemudian Bang Yang udah nyampe di depan toko Yuen. Sebelum masuk dia berdoa dulu biar kesempatannya buat ngubah nasib berhasil kali ini. Dia mikir-mikir lagi nyiapin 100 pot IV dalam waktu sesingkat itu emang susah banget sih. Dia ngerasa hoki banget bisa nemu toko makhluk spiritual yang di belakangnya ada seorang kreator. Dia pun ngebuka pintu, Yuen udah nungguin. Gak bisa dipungkiri karena Yuen langsung setuju sama kesepakatan mereka dan Bang Yang juga lagi butuh banget. Yuen ngajak dia masuk. Bang Yang udah nyiapin mental kalau cuma jadi 30 pot juga nggak apa-apa. Yang penting ada harapan buat tempat penangkaran makhluk spiritualnya yang baru disewa. Pas dia nengok ke kanan, dia lihat pot-pot berjejer. Nengok ke kiri ada pot-pot lagi. Anjir, isinya pot semua. Yuen bilang semuanya udah siap. Awalnya Bang Yang cuma butuh 76 pot, jadi dia tinggal pilih aja dari 100 pot yang ada. Dia auto melongo. Dia ngaku kalau Yuane udah nyelamatin separuh hidupnya. Yuen cuma bilang nggak usah lebay bang. Bang Yang langsung bilang, sebutin aja harganya nggak bakal gua tawar sepeser pun. Yuen jawab harga normal aja udah cukup. Bang Yang terharu banget ngerasa ketemu dewa penolong. Dia janji bakal nganggap Yuen kayak saudara kandungnya sendiri. Dia negasin bakal beli semuanya pakai harga asli. Sebelum pergi dia bilang bakal ngejalanin tempat penangkarannya, jadi Yuen harus mampir nanti dan kalau ada barang bagus dia bakal simpenin buat Yuen duluan. Ngelihat Bang Yang seneng banget Yuen jadi sadar jadi seorang kreator itu emang profesi yang keren banget. Ruangan jadi kosong melompong, waktunya buat ngisi stok lagi. Dia nanya ke si cerdas soal pendaftaran Starnet yang dia suruh pelajarin beberapa hari lalu. Si cerdas malah teriak, gawat-gawat, yang bikin Yuen langsung lari nyamperin dia. Dia lari sambil mewek ke arah Yuen, ngadu kalau badannya jadi gendut dan gak bisa makan biskuit energi lagi. Yuen nenangin, dia bilang kalau bulunya cuma jadi lebih tebal. Dan pas dilihat statusnya si cerdas udah naik level ke tingkat elit. Yuen nanya, lo ngerasa jadi lebih pinter nggak? Dia jawab, iya dong, tapi itu karena bakat alami gue yang luar biasa. Kalau dulu dia cuma bisa nginget seukuran 1 biskuit energi, sekarang dia bisa nginget sebanyak 5 biskuit energi. Yuen sadar kesukaan si cerdas sekarang udah ganti dari babi kecap jadi biskuit energi. Yuen bilang bakal banyak butuh bantuannya nanti. Si cerdas dengan pedenya jawab, serahin aja semua sama gue. Yuen nyariin Yinyan. Gak lama Yinyan teriak, gawat, ada yang gak beres. Adegan yang sama keulang lagi dan Yuen udah bisa nebak apa yang terjadi. Yinyan muncul cemas badannya jadi nyusut. Apa aku sakit ya? Tanyanya. Si cerdas udah tahu jawabannya, itu tandanya lu naik level, terus dia nanya ke Yuen, bener kan bos? Wih, si Yinyan ngecek statnya ternyata udah level 2 tingkat elit cuy. Cuy. Skillnya ada 2 sound spike yang nembakin duri suara ke target dan turbulence yang ngepakin sayap buat bikin angin ribut gak karuan. Intinya sih, skillnya ini buat tempur semua. Yuen jadi bingung, lah kok skillnya nggak ada hubungannya sama nyanyi? Si Smarty ngaku ternyata mereka diam-diam udah nyobain skillnya sambil nunjukin sebuah papan. Yuen langsung nanya, ini bekas sound spike. Yinyan ngangguk terus ngaku kalau mereka main sendiri pas Yuen lagi pergi. Smarty langsung ngajakin, coba lagi yuk kita lihat kekuatannya nambah nggak?
Smarty megangin papannya, tapi Yinyan ngingetin kalau itu bahaya karena deket banget sama target. Tapi Yuen udah siap mulai eksperimen sound spike-nya. Kata Smarty sih sans aja soalnya bidikan Yinyan akurat. Tapi pas Yinyan nyerang, matanya langsung melotot, mulutnya mangap saking kagetnya. Baru deh dia sadar kalau itu bahaya banget. Yuen nepuk-nepuk kepalanya buat nenangin. Oke, lanjut sekarang giliran skill Turbulence. Yinyan ngeluarin skillnya dan luar papannya hancur berkeping-keping. Yuen sadar kekuatannya jauh banget dibanding pas masih grade normal. Yuen akhirnya yakin Yinyan ini emang spirit pet tipe petarung sejati. Gak lama ada paket datang ke rumah Yuen, dia disuruh tanda tangan. Sementara itu Smarty masih aja penasaran. Tes lagi yuk, gue yakin sekarang dia bisa nembus plat besi. Yuen langsung nolak, udah kasihan Yinyannya. Dia udah capek dari tadi kita tes terus. Yuen mutusin buat ngebiarin Yinyan istirahat total sambil nyindir Smarty. Hei monster 100 pertanyaan, bentar lagi ada kerjaan buatmu. Smarty jadi kepo, kerjaan apaan buruan kasih tahu dong. Yuan nyuruh dia ngasih makan 2 laba-laba websing. Muka Smarty langsung pucet takut digigit. Yuen ngeh kalau takut sama laba-laba emang insting kebanyakan makhluk roh. Yuen sebenarnya cuma ngerjain dia doang dan akhirnya ngebantuin juga. Habis itu dia ngasih tugas baru nyatet semua data makhluk roh yang ada di toko. Mulai sekarang, urusan data jadi tanggung jawab Smarty. Pas lagi kerja Smarty sadar kalau laba-laba itu ngeluarin cahaya beda. Yang kiri warnanya hijau, yang kanan warnanya ungu. Yuen langsung tahu ini tanda-tanda mereka mau naik rank. Gak lama mereka nyemprotin jaring dan ngebungkus diri jadi kepompong. Smarty kagum banget kok, bisa Yuen bikin dua-duanya evolusi barengan. Yuen ngejelasin kalau kasusnya sama kayak badak tanduk besi waktu itu. Mereka itu sebenarnya udah diambang evolusi, tapi sialnya malah kena musibah dan luka parah. Begitu vitalitas mereka pulih ya, evolusi tinggal nunggu waktu aja. 2 jam kemudian, laba-labanya keluar dari kepompong. Salah satunya ngambil jalur evolusi kemunduran prasejarah. Ciri khasnya adalah racun ganas, yang bikin seluruh badannya sampai jaringnya punya racun level dewa. Satunya lagi ngalamin mutasi spiritual. Keahlian uniknya jaring super lengket. Ini ningkatin daya rekat jaringnya, jadi si laba-laba bisa ngendaliin jaringnya dengan lebih jago. Smarty melongo, anjir ternyata arah evolusinya bisa beda total gini ya. Yuan ngaku kalau dia juga nggak nyangka, kelihatannya Bang Yang udah ngasih pondasi yang bagus buat mereka. Smarty nanya, ini mau kita jual. Dia bilang udah daftarin tokonya di Starnet. Yuan pun mutusin buat ngecek. Yuen heran, loh kok nama tokonya masih harus diisi? Kata Smarty sengaja dikosongin biar Yuen juga ikutan mikir. Yuen mulai ngetik, dia milih nama toko makhluk roh anti tersesat dan username-nya Hutan Tua Gunung Terpencil. Smarty langsung protes, capek-capek gue daftarin toko namanya malah jadul banget. Abis itu Yuen nanya apa alat penerima starnya udah kepasang. Soalnya mereka masih harus ngetes kartu starnetnya nanti. Katanya sih udah hampir beres. Yuen lalu nge-scan sebuah kartu. Wih, proses scan-nya keren banget, cepet. Yuen ngetap kartunya ke pot-pot tanaman, terus mereka masuk ke ruangan laba-laba. Smarty nanya, laba-labanya perlu di-scan juga. Yuen ngejawab, itu yang paling penting. Terus Yuen iseng-iseng nge-scan Smarty kayak lagi nyerang dia. Setelah bercanda bentar, tiba-tiba latar belakang mereka berubah. Smarty bingung, woi kita di mana ini? Kata Yuen ini adalah etalase toko mereka di dalam Starnet. Prosedur daftarnya yang ribet itu bukan buat toko online biasa, jelasnya. Smarty takjub ngelihat tempatnya gede banget. Ukurannya 2 kali lipat dari rumah mereka. Yuen ngejelasin meskipun Starnet ini dunia data, semua datanya itu beneran ada di dunia nyata, cuma ditampilin dalam bentuk gambar virtual aja. Smarty jadi bingung, kok dekorasi dari rumah kita nggak ada di sini? Yuen ngejawab, ya karena dekorasi di Starnet itu bayar lagi cuy. WKWK ternyata alasannya duit. Yuen pun mulai ngutak-ngatik menu barnya. Setelah itu mereka jalan-jalan ke komunitas Star buat lihat-lihat. Yuen ngingetin Smarty, jangan lari-larian norak. Mata Smarty langsung berbinar-binar pas ngeliat babi yang kayaknya bisa dibikin 80 porsi babi kecap. Terus dia nunjukin sebuah toko ke Yuen. Wih, ada toko dekorasi furnitur. Yuan langsung kepikiran buat masuk nyari perabotan buat ngeramein tokonya. Tiba-tiba ada robot canggih nyamperin mereka nanyain butuh furnitur apa. Smarty Auto melongo kagum banget liatnya. Yuan langsung to the point, dia bilang butuh 2 rak bunga sama meja kasir setinggi 1,5 meter. Si robot pun nunjukin jalannya, tapi pas lihat barangnya mereka auto pucat pasi, mulutnya kebuka lebar saking syoknya. Yuan mutusin buat nggak jadi beli dulu. Biarpun punya duit kayaknya nggak worth it banget. Smarty malah mikir kalau dia usaha 120% bikin sendiri juga bisa. Akhirnya Yuan nanya ke si robot, ada kursi yang paling murah nggak?
Seenggaknya mereka harus beli beberapa kursi biar tamu nyaman. Tapi harganya 15.000 bikin dompet auto menjerit. Smarty coba-coba nawar 1.000 koin federasi aja deh mentok. Si robot dengan datarnya jawab kalau itu di luar wewenangnya. Smarty langsung sedih karena gagal nawar. Yuan nenangin, dia bilang kalau itu bukan salahnya. Lawannya kan robot mana mempan ditawar. Akhirnya mereka pindah haluan ke toko buku. Smarty bingung, ngapain kita ke sini? Yuan ngingetin kalau dia mau ikut ujian kreator. Ya jelas dong, harus beli buku pelajaran. Begitu masuk Yuan langsung pusing lihat tumpukan buku yang bejibun. Akhirnya dia nyerahin tugas milih buku ke Smarty. Smarty pun mulai nyebutin judul-judulnya ke robot penjaga. Totalnya ada 327 buku plus dapat bonus katalog. Ditanya mau dibungkus apa enggak, Yuan minta semuanya dimasukin ke chip pengetahuan terus dikirim ke alamat yang dia kasih. Si robot minta dia buat tanda tangan, surat perjanjian rahasia, dan ngasih janji. Kalau buku yang dibeli nggak boleh dipakai sama orang lain selain kerabat. Kalau sampai bocor, asosiasi kreator bakal nuntut dia. Nah, urusan belanja udah kelar, saatnya buat balik ke toko. Yuan nyeletuk robot-robot tadi keren juga ya. Jadi kepikiran beli satu buat jaga toko. Pas mereka muncul ada cewek yang kaget. Cewek itu sadar kalau Yuan pakai teleportasi dalam toko, jadi dia langsung nanya, "Anda pemilik toko ini?" Dia langsung ngomel kok bisa toko nggak punya satupun robot penjaga. Dia jadi nungguin kayak orang bego nggak tahu kapan si pemilik bakal balik. Yuan langsung minta maaf ngejelasin kalau tokonya emang baru buka dan mereka belum sempat nyiapin robot penjaga. Dalam hati si cewek ini kesel, ini bocah seumuran sama Juer tapi gayanya sok banget. Dia manggil Yuan Tiki Om dan nanya harga 2 laba-laba yang dipajang. Yuan auto bengong dipanggil Om. Si pelanggan minta Yuan ngejelasin soal laba-laba itu sekalian sama harganya. Dia juga minta harganya jangan kemahalan kan, nama tokonya nggak bakal rugi. Smarty udah ngakak guling-guling denger Yuan dipanggil Om. Yuan ngejelasin yang lebih kecil itu jenis laba-laba penyemprot jaring yang udah ngebangkitin sifat unik jaring lengket. Dengar itu si cewek sadar kalau laba-laba itu nggak beracun. Terus Yuan nunjukin yang lebih gede, itu laba-laba penyemprot jaring kehijauan dan sifat uniknya adalah racun ganas. Si cewek kaget sampai kehilangan keseimbangan dan jatuh, topi lebahnya copot dan kelihatanlah kepalanya yang botak plontos. Pas Yuan lihat dalam hatinya langsung mikir anjir kayak telur pindang, tapi dia nahan diri buat nggak ngeledek kan harus profesional. Dia udah nahan-nahan biar tetep cool, si Smarty malah ngiler sambil nyeletuk telur pindang. Yuan langsung panik. Si cewek ngeraba kepalanya dan sadar topinya copot, mukanya langsung merah padam. Dia buru-buru ngejelasin kalau itu efek samping pengobatan habis disengat laba-laba duri hantu nanti juga tumbuh lagi beberapa bulan. Dia negasin keras kalau dia bukan telur pindang. Entah kenapa dia kayaknya pernah denger soal laba-laba duri hantu sebelumnya. Terus Yuan nanya, jadi Anda tertarik sama makhluk roh tipe laba-laba? Si cewek langsung diem 1.000 bahasa. Yuan nungguin jawabannya yang bikin si cewek makin kesel. Dia akhirnya ngaku kalau dia sama sekali nggak suka makhluk tipe laba-laba. Yuan jadi bingung. Lah terus kenapa nyari makhluk roh tipe laba-laba sampai kena sengat yang bahaya kayak laba-laba duri hantu segala. Akhirnya dia ngaku kalau ternyata arah afinitas dia itu emang ke makhluk roh tipe laba-laba. Dengar itu Yuan dalam hati setuju. Emang bener ada aja afinitas yang kadang nggak cocok banget sama orangnya. Dan kasusnya orang yang paling benci laba-laba, takdirnya malah cuma bisa kontrak sama makhluk tipe laba-laba. Sungguh ironis. Tapi kalau dipikir-pikir lagi Arachnia itu kategori makhluk roh yang luas banget loh. Jadi arah pengembangannya sebenarnya nggak sempit-sempit amat. Lagian dia bisa dapat pengobatan efektif abis kena sengat laba-laba super bahaya. Itu artinya dia punya the power of money alias tajir melintir. Kocaknya kalau itu Yuan dia pasti bakal nyaranin cewek itu buat gali kuburan sendiri aja. Si cewek bilang kalau yang dia cari nggak ada di sini. Pas si cewek mau pergi Yuan nahan dia. Dia bilang kalau butuhnya buat tempur tipe kontrol dan racun itu populer banget dan dua-duanya punya sifat unik. Cewek itu bilang kalau kemampuan spesial 2 laba-laba tadi itu terlalu cupu. Dia cuma mau nyari monster laba-laba yang jago banget buat ngontrol lawan. Yuan langsung cengok kok bisa-bisanya dibilang cupu. Cewek itu ngejelasin bukan soal kuat atau lemah, tapi dia cuma ngincer laba-laba dengan sifat eksklusif, jaring transparan, bahkan kalau harus pesan khusus dan gacha dari beberapa ekor level elit. Yuan langsung sadar cewek ini udah sultan keras kepala pula. Soalnya jaring transparan itu sifat eksklusif yang super langka. Biarpun lewat pesanan khusus, kalau lagi ampas gacha 10 atau 20, laba-laba pun belum tentu dapat.
Tapi Yuan ngerasa dia bisa. Dia bilang, kayaknya gue bisa dapet tuh. Mau berapa ekor? Si cewek malah tersinggung. Lo pikir gue ini cewek polos imut dan gampang dibegoin? Meskipun lo lumayan cakep, gue gak bakal percaya gitu aja. Yuan udah mau kesel tapi jadi gagal fokus pas denger dirinya dibilang cakep. Dia bertekad harus dapat orderan ini bukan karena digombalin, tapi karena nggak tega lihat cewek penyakitan ini terus-terusan nemu jalan buntu. Yuan emang terlalu baik, dia cuma bilang ya udah terserah. Mungkin nanti kalau udah nyoba 100 toko, akhirnya ketemu juga laba-laba yang lo mau. Cewek itu nahan Yuan yang mau pergi. Lo butuh apa lagi? Kan lo nggak percaya sama gue, kata Yuan. Si cewek nanya, lo beneran punya cara? Yuan ngebales, kalau lo nggak percaya sama omongan gue ya beneran nggak bakal ada cara. Cewek itu ngusulin, gini deh kita add friend dulu di Starred. Kalau lo berhasil dapetin laba-laba pesenanku kabarin gue buat beli. Wih, teknik tarik ulur si Yuan ternyata berhasil guys. Dia sebenarnya udah pengalaman ngadepin pelanggan model begini, tapi dia nolak usulannya dan bilang, datang lagi aja kalau udah beneran mau beli. Cewek itu langsung pasang muka imut, jangan marah dong. Tadi tuh gue lihat tokonya polosan banget jadi takut kena tipu. Dia maksa buat add friend dan janji, kalau lo bisa custom harga nggak bakal gue tawar. Akhirnya Yuan setuju buat add friend dulu. Mereka pun saling nempelin kartu mereka. Si cewek ngakak lihat username Yuan. Terus Yuan baca username cewek itu Cloudstream dan nyeletuk, oh tempat Elang Hiu tinggal. Dasar bego sama aja lo ngatain gue patung pasir. Sahut cewek itu. Perdebatan receh pun berlanjut. Yuan ngerasa di atas angin pas dia bilang, inget ya gue ini pemilik toko penting yang bakal bantu lo. Woi udah cukup, gue juga pelanggan penting yang bakal bayar lo pakai duit, teriak si cewek. Dia langsung bayar 10 koin radian. Urusan selesai, gue tunggu kabar baik dari lo. Yuan gak nyangka dompet cewek ini sedalam palung Mariana. Harga pesanan khusus satu laba-laba itu 2 koin radian dan dia bayar lunas buat 5 ekor tanpa kedip sedikit pun. Mata Smarty langsung berbinar-binar lihat duit sebanyak itu. Dia mikir mereka nggak bakal kekurangan uang lagi. Yinyan kan dari dulu pengen rekaman dan sound system terbaru. Yuan ngejelasin kalau itu masih susah karena yang dia terima itu baru uang muka dan duitnya baru masuk rekening kalau pesanannya udah selesai. Sebelum itu duitnya bakal ditahan sama pihak resmi Starred, tapi untungnya Bang Yang barusan ngirim sisa pembayaran jadi dana mereka cukup. Terus dia ngecek harga laba-laba penyemprot jaring. Kagetnya mereka harga 5 ekor laba-laba level elite cuma 1 koin radian. Smarty bingung, kok harganya tiba-tiba anjlok hampir sepertiga. Duit 3,3 koin radian dari Bang Yang bahkan belum anget di kantong. Yuan mikir kalau dia pakai cara evolusi normal, dia nggak tahu bakal ngabisin berapa banyak duit buat beli bahan-bahan spiritual. Sekarang dia paham kenapa cewek telur rebus tadi ngasih 10 koin radian dengan entengnya. Setelah lihat kondisi keuangan mereka, Smarty jadi murung. Dia mulai ragu apa toko kecil di Starred ini beneran bisa balik modal. Yuan nenangin, dia bilang karena sekarang ada robot cerdas buat toko mereka nggak perlu khawatir banget. Tapi dia jelas harus irit. Dia nggak tahu berapa banyak lagi biaya yang dibutuhin buat memperluas toko. Smarty masih pesimis soalnya sebelum mereka pergi nggak ada satupun pelanggan yang datang. Lagian robot model lama yang lo bawa kelihatan bego, kata Smarty. Yuan nyuruh dia buat lihat sisi baiknya. Selama kita ngerjain pesanan si cewek telur rebus dengan baik, seenggaknya kita bakal punya dana gede nantinya. Tapi itu nggak berhasil ngehibur Smarty. Dia kelihatan pasrah sambil naik ke atas buat main sama Yinyan. Yuan ngeyakinin dia, tenang gue bakal balikin modalnya cepet banget. Dia pun pergi buat nanya Mobius. Dia masuk ke dimensinya dan nanya, lo ada di situ, gue mau ngomong soal monster spirit buat tahap evolusi gue selanjutnya. Mobius ngejawab nggak boleh. Dia langsung diceramahin suruh irit-irit, soalnya sumber daya mereka terbatas dan harus dikontrol ketat. Yuan setuju kalau duit itu penting, tapi ningkatin kekuatan juga bikin mereka bisa cari duit lebih banyak dan cepat. Terus dia ngasih tahu kalau udah punya inceran spirit berikutnya buat tahap selanjutnya, tapi dia tetap pengen denger pendapatnya. Targetnya adalah ikan mas penyedot roh. Oke, segitu dulu cerita buat hari ini. Kalau kalian mau update chapter mingguan seri ini, sekarang bakal diupload di channel keduaku, Manoa Updater. Jadi kalau nggak mau ketinggalan kelanjutannya, pastiin kalian cek ke sana dan gabung sama geng update. Makasih udah nonton. Tetap cool, tetap kece, dan sampai jumpa di video selanjutnya.